Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini ada hari Minggu lagi nih. Kalau hari Minggu, tahu kan kita hari ini ngapain? Ya, hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, kenalin dulu. Nama aku Cici Cherry yang akan bawain pujian hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, yuk kita berdoa dulu. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Tolong walaupun secara online kami dapat tetap semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, karena ini masih pagi dan juga matahari juga masih cerah, yuk kita nyanyiin lagu dari Terbit Matahari. Yuk sambil diri sambil ikutin gerakan Cici ya. Yuk diri semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau misalnya Tuhan itu sayang banget sama kita, walaupun kita nakal, walaupun kita nggak taat, tapi kasih setia Tuhan tuh nggak pergi dari kita. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyiin lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Yuk, masih diri ya, belum duduk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik senang gak bisa jadi anak Tuhan? Senang dong, karena Tuhan adalah penebus dan juru selamat kita. Karena itu, yuk kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Pada bisa semua ya. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan supaya nanti fokus ya. Yuk kita nyanyiin lagu firman-Mu. Kita bagikan kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menuju firman Tuhan. Tolong supaya kami dapat fokus dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Tentunya semuanya baik-baik bukan? Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Cerita apa ya? Yuk kita dengerin sama-sama. Adik-adik, ada seorang bapak. Bapak ini adalah seorang pejabat tinggi istana raja. Bapak ini sangat saleh dan rajin berdoa kepada Tuhan. Seperti minum obat loh, 3 kali 1. Nah, siapa di antara kalian yang suka berdoa? Setiap bangun tidur, sebelum tidur, mau makan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena kesalehannya, maka banyak para pejabat tinggi lainnya iri dan kesal kepada bapak ini. Siapa ya nama bapak ini? Daniel, ya, pinter. Betul sekali. Nih, gambar bapak Daniel. Jadi, hari ini lo semua bercerita Daniel di Gua Singa. Nanti kalian baca ya. Dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 29. Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Tuh gambarnya, Daniel suka berdoa kepada Tuhan 3 kali 1 seperti minum obat. Namun, ada seorang raja yang sangat suka dengan bapak Daniel. Siapakah nama raja tersebut? Raja Darius. Nah, karena Raja Darius suka sama Daniel, maka Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi di istana raja. Gambarnya adik-adik lihat ya. Adik-adik, tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Apa ya rencana jahat mereka terhadap Daniel? Para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Jadi apa adik-adik rencana jahat mereka? Menghukum orang yang tidak menyembah raja. Para pejabat itu melaporkan kepada Raja Darius tentang sikap Daniel. Sikap Daniel adalah menyembah kepada Tuhan. Jadi para pejabat melaporkannya kepada
Raja Darius. Ya, gambarnya adik-adik lihat tuh, para pejabat sedang melapor kepada Raja Darius. Adik-adik, setelah mendengar laporan dari para pejabat, bagaimana respon dan sikap sang raja? Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Tuh, wajah Raja Darius sedih. Lalu, dengan berat hati, si raja mengabulkan permintaan para pejabat lainnya, yaitu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Tapi, apa yang dilakukan Daniel di dalam gua singa? Ya, Daniel berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi dirinya. Tuh lihat, di dalam gua singa pun Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tapi adik-adik, Daniel tidak merasa takut karena dia sudah berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan menolong enggak? Ya, Tuhan menolong Daniel. Kenapa? Karena Daniel sangat mengasihi dan taat kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Lihat tuh, mulut singa ditutup sehingga Daniel tidak diterkam, tidak dimakan oleh para singa itu. Adik-adik, si raja sangat penasaran. Besok harinya, Raja Darius datang ke gua singa dan dia merasa bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lihat gambarnya ya adik-adik ya. Daniel baik-baik saja dan tetap aman di dalam gua singa. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa. Karena para pejabat yang lainnya telah berbuat jahat dan merencanakan yang jahat kepada Daniel. Nah, adik-adik, Raja Darius menjadi percaya pada Allahnya Daniel. Dan akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan akhirnya, tahu nggak adik-adik? Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita dalam setiap tantangan, dalam setiap masalah yang dihadapi. Dan Tuhan akan mengangkat kita, ya, menjadi yang lebih baik dan yang terbaik. Demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biar menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.